Oke, kita sekarang ada di sesi technical untuk penjelasan, untuk inspirasi kalian semua dalam bermacam-macam varian lighting setup. Di sini kita ambil referensi dari buku karya Steven Backleiter, Amherst Media. Nah, di sini cukup mudah untuk kita jadikan referensi buku ini. Kenapa? Karena ada penjelasan, dan selain penjelasan juga ada denahnya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa lighting itu ada ibaratnya seperti memasak ya. Nah, seperti ini. Photographic lighting, like cooking, ada resepnya. Jika kita mengikutinya dengan hati-hati, kita akan mendapatkan hasil yang akan kita mau. Jika kita tambahkan lagi extra seasoning, jadi bumbu-bumbunya kita tambahkan, yaitu pengalaman dan intuisi, dan menambahkan lagi visi kita bisa menjadikan hasil akhir yang sangat baik ya. Nah, ini hasil yang sangat baik tentu juga kita boleh katakan ini relatif. Sangat baik menurut apa? Nah, yang pasti sangat baik menurut dunia secara fotografi secara umum. Karena kalau kita bicara tentang penggunaannya di seni rupa, fotografi, ini sangat relatif sekali. Kadang-kadang ada fotografi seni rupa yang tidak menggunakan pencahayaan dengan baik atau sederhana saja, tapi bisa saja menghasilkan foto masterpiece seni rupa fotografi yang baik karena ada visi yang baik gitu. Tapi kita akan bicara tentang secara umum dahulu. Nah, di sini kita lihat sekarang kita ada di halaman konten. Di halaman konten ini ada banyak referensi, dibagi secara umum dibagi dua, yaitu tentang yang pertama kita sedang ada di introduction ya. Nah, setelah ini kita masuk ke lighting basic, yaitu lighting basic adalah penjelasan tentang pencahayaan itu sendiri. Ya. Nah, setelah tahapan lighting basic, kita akan masuk ke case studies. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang lighting basic, ini yang paling umum, 3 macam, side lighting, butterfly atau paramount, dan yang ketiga Rembrandt. Nah, di situ juga kita bisa lihat bahwa kalau kita modifikasi ada hal-hal yang kita perlu perhatikan tadi, misalnya bentuk mata, bentuk hidung, bentuk pipi, bentuk dagu, bentuk wajah, apakah oval, apakah kotak, rambut, semuanya itu kalau kita tambahkan intuisi kita tambahkan perhatian lebih dalam, mana yang lebih bagus untuk dipakai, sehingga kita bisa memutuskan jenis lighting apa yang paling tepat buat subjek kita ini. Apakah misalnya secara dasar ada butterfly lighting, atau side lighting, atau Rembrandt lighting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah lighting kita ini seberapa kontrasnya, gelap terangnya, rasio cahayanya. Apakah kita mau menggunakan 1 lampu atau 2 lampu atau bahkan 3 lampu? Kita lihat contoh di sini ya, yang bagian Rembrandt lighting. Nah, di sini studi kasusnya adalah pada si Brenda ini ya. Nah, Rembrandt lighting. Setelah melihat dalam berbagai efek di dalam seri ini, kita rasa bahwa Rembrandt lighting pada subjek Brenda untuk
membuat soften dari efek, kita memutuskan pemotretan ini diputuskan memakai Profoto Trifoot Octagon, jadi segi 8. Tentu untuk menguasainya kita juga sudah harus tahu perbedaan-perbedaan memakai aksesoris segi 4, segi 8, baik dari varian bentuknya dan varian ukurannya. Dan setelah itu kita lihat di sini di dalam denahnya, lampu ini dibuat lampu utama dan lampu tambahan. Lampu utama adalah lampu yang dipakai di depan. Nah, ini masuk ke cahaya ke wajah secara keseluruhan. Lalu di situ dipantulkan lewat white reflector di bawah sini. Flat yang bentuk diposisikan flat sehingga dia akan bouncing cahaya yang masuk ke reflektor itu dan masuk ke bagian di bawah dagu, dan juga ada sebagian yang masuk di sini ya. Nah, ini masuk dari reflektor putih. Dan habis itu ada lagi reflektor warna silver. Nah, silver di sini. Terutama untuk orang kulit putih ya, Caucasian itu bisa juga kadang-kadang tergantung efek yang kita mau, silver bagus, tapi kalau untuk Asia mungkin lebih banyak masuk ke white reflector. Ya. Tergantung penggunaan kembali lagi. Oke, balik ke posisi lampu. Di sini ada juga lampu hair light yang diletakkan kira-kira sekitar setengah meter di belakang subjek, jadi di belakang rambutnya. Ini menimbulkan dimensi ini nih. Nah, dimensi ini ditimbulkan oleh silver reflektor ini. Sedangkan background yang kita lihat di sini, pencahayaan background berbeda ya sama yang ini ya. Ini posisinya sama. Di belakang ini gelap, ya kan? Kalau di sini di belakangnya naik pencahayaannya, exposure-nya. Itu karena ada posisikan light on background, ya. Yang mana ketika kita menambahkan pencahayaan misalnya dari reflektor, itu akan membuka atau mengurangi rasio shadow, mengurangi kontras, dan detail juga akan lebih tertangkap dengan lebih baik, sehingga feeling dari potretnya akan lebih terasa. Kita tahu bahwa pencahayaan ini aksesorisnya banyak, ya, yang segi 8, tapi ada aksesoris yang memang nggak umum dipakai. Misalnya telezoom reflektor. Ini bukan bentuk reflektor standar, tapi reflektor yang mempunyai spesial. Dia bisa diarahkan supaya lebih terkontrol penyebaran cahayanya dengan sliding reflektornya maju mundur ya, sehingga menghasilkan light beam atau hasil pencahayaan yang lebih terfokuskan, lebih narrow. Nah, ini jenis cahaya ini bagus sekali untuk kita pakai untuk hair light, backlight, ya, sangat bagus. Nah, kalau kita tidak punya itu, kita bisa pakai honeycomb yang dibantu dengan barn door. Nah, sekarang kita lihat di kasus berikutnya. Nah, ini ada telezoom for backlight dipakai sehingga menimbulkan ini. Cahaya ini putih, highlight di sini, ya. Ini ditimbulkan oleh telezoom for backlightnya. Lalu, karena ini di case yang ini ada 2 orang foto, couple ya. Nah, ini ada main light masuk penyebarannya, tetapi kalau sumber cahaya tidak terlalu besar, akan terdapat perbedaan yang signifikan antara subjek 1 dengan subjek 2. Yang perempuan lebih terang, yang laki-laki lebih gelap.
Karena itu dipakailah silver reflector for fill. Nah, kalau nggak dia kontras sekali di sini. Sangat kontras. Nah, terus pertanyaannya, apakah yang mana yang benar? Apakah kita foto pakai harus ada perbedaan atau bagusnya rata gitu ya? Nah, itu tergantung kita. Karena fotografernya kita yang menentukan. Nggak ada yang fix dan pakem, tetapi yang ada bagus secara umum, baik, tujuannya enak dilihat, atau memang konseptual. Nah, ini hal-hal yang berbeda yang harus kita telaahnya satu-satu. Nah, sedangkan di sini the beauty dish. Nah, kita lihat. Nah, di sini foto subjek menggunakan beauty dish di foto yang bawah ini. Kalau yang atas dia pakai globe. Di halaman 13 kita lihat di sini ada tentang beauty dish. Ya, jadi kalau ini tapi kan di dalam studio semua kita pakai alat-alat. Kita bisa lihat bahwa beauty dish ini menghasilkan hampir boleh kata shadow yang sangat halus sekali ya, dan smooth gitu. Nah, ini bisa kita lihat di dagunya ini ya, terutama di bagian-bagian arah cahaya itu masuk ya. Agak sedikit berbeda sama ring flash. Kita lihat ring flash ini yang kanan, dimana kesan dari ring flash adalah ada satu efek dimensi gelap terang yang flat begitu ya, ada di ring flash ini. Nah, sedangkan kita lihat bahwa dengan memakai peralatan flash ini kita bisa membuat portrait digabungkan dengan shooting on location ya. Jadi kita bisa shooting on location menggunakan flash. Kalau tidak ada flash yang studio lighting yang bisa dibawa on location atau mobile light begitu ya, kita bisa menggunakan juga tipe strobis, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa pakai light modifiernya, aksesorisnya ya. Nah, bagian berikutnya ketika kita bicara working with flash, ini ada perbedaan-perbedaan. Misalnya yang pertama pop up flash ya. Pop up flash ini kalau cuma buat fill aja nggak gitu terasa. Nah, misalnya ini ya, exposure no flash, ini ada pop flash kecil saja. Nah, ini settingnya 250 second 5,6, terasa ada terang di situ ya, dibantu terang. Tapi masalah natural ini agak sedikit berbeda ya. Nah, tentu saja untuk hasil yang baik harus kita pakai juga misalnya ini Gary Fong Lumisphere untuk mereduce kekerasan dari pop up flash yang cenderung kasar ya. Nah, jadi intinya kita perlu dengan kreatif memanfaatkan teknik-teknik yang ada di dalam fotografi untuk menghasilkan hasil-hasil yang ya boleh kata ini enak dilihat, kreatif, artistik, estetika. Ini kita harus perhatikan ya. Kita juga bisa bikin stroboscopic effect atau efek gelap terang. Nah, itu. Nah, untuk lighting case studies kita bisa lihat beberapa contoh yang ada di buku ini. Anda bisa lihat. Saya akan lihat secara cepat dan masuk ke setiap
pembahasan, Anda di sini bisa lihat referensi-referensinya. Mungkin ada konsep-konsep yang Anda rasa cocok untuk potret, untuk tugas potret. Anda nggak usah terlalu terpatok sama harus memakai Lighting Pro Photo misalnya begitu, tapi yang kita pakai ada inspirasinya, ya. Dan ketika kita pakai pencahayaan, itu kita mendapatkan satu dimensi yang berbeda ya, karena ada lighting. Nah, Anda lihat di sini, ini portrait ya, banyak. Ada banyak lighting case yang Anda bisa lihat di sini. Jadi apa? Anda bisa inspirasi sekali lagi, ya. Anda bisa inspirasi di sini. Nah, saya akan sertakan juga link untuk bukunya ya, untuk e-booknya ya. Sebagai penugasan nanti akan ada Anda lihat contoh-contoh ini, referensi lightingnya. Lalu Anda bisa menceritakan subjeknya apa, siapa, lalu objektifnya apa, posingnya apa, story-nya apa, tipsnya apa, gitu ya. Nah, bicara tentang portraiture adalah suatu cara untuk kita memvisualkan seseorang atau subjek kita. Oleh karena itu, contoh di sini ya, ada project foto namanya Father and Son Project. Nah, jadi kita memotret orang yang dekat dengan kita. Kalau di sini contohnya Father and Son. Nah, kita bikin bukan Father and Son, kita orang terdekat. Anda pilih saja siapa yang kira-kira orang terdekat Anda yang menurut Anda bagus, atau Anda mau memotret orang terdekat Anda. Sekarang pertanyaannya untuk saya begini. Siapa orang terdekat Anda? Ada beberapa pilihan kan? Ada orang tua, saudara. Dan di masa-masa ini di tempat kita tinggal, ya objeknya itu adalah keluarga inti. Ya. Jadi Anda berpikir, wah, saya mau motret mama, papa, dan harus bercerita. Gitu ya. Harus bercerita. Bercerita apa? Bercerita tentang personalitasnya mereka, in persona. Misalnya, dia seorang musikus, hobi main musik, suka masak, atau apa, macam-macam. Orang yang terdekat dengan Anda ini profesinya apa, karakternya seperti Anda apa. Nah, terus pertanyaannya begini. Ada beberapa pertanyaan. Kak, apakah fotonya harus pakai lighting? Saya katakan tidak. Ini lighting artificial. Kalau mau dipakai dan memang sudah punya alatnya di rumah, silakan. Ya. Tapi kalau alat belum ada, kita pakai natural light. Hanya saja kita akalin sedemikian rupa supaya pencahayaan tetap bagus. Anda bisa lihat di sini bahwa memotret sebetulnya jadi bukan satu hal yang terbebani oleh alat. Dan kita jangan terbebani oleh alat. Kita lihat memang di contoh-contoh ini kebanyakan pakai lighting pro foto. Tapi untuk bikin potret kita tidak harus selalu mengandalkan peralatan-peralatan yang mewah sebetulnya. Karena kita fokus pada hasil.
peralatan-peralatan itu memang sangat mendukung ya. Tetapi jangan kita hanya mengandalkan alat itu saja. Yang kita lihat, yang kita sudah bahas ini dalam sesi ini adalah pencahayaan-pencahayaan yang menggunakan cahaya artifisial. Anda bisa lihat berbagai macam objektif, variasi-variasi pose, dan juga Anda bisa lihat permainan kontras-kontras cahaya yang memang harus kita eksplorasi. Baik, ini tentang artificial lighting. Kita sudahi yang artificial lighting. Masih banyak pembahasan tentu. Kita masuk sesi berikutnya, yaitu natural light.